Dunia melihatnya sebagai pengusaha sukses yang tinggal di istana megah. Namun tak ada yang tahu bahwa setiap malam, pria tua ini harus meringkuk kedinginan di atas semen gudang yang lembab. Sementara anak kandung dan menantunya berpesta pora di ruang tamu, sang ayah justru diusir seperti sampah karena dianggap merusak pemandangan. Namun mereka lupa satu hal, tangan renta yang mereka hinakan itulah yang memegang kunci kehancuran istana pasir mereka. Siapakah yang akan tertawa terakhir saat kebenaran terungkap? Selamat datang kembali di kanal Suara Kehidupan, tempat di mana kita memetik hikmah dari setiap helai takdir yang tersaji. Kisah hari ini akan membawa kita menyelami luka hati seorang ayah yang dikhianati oleh darah dagingnya sendiri demi tumpukan harta yang fana. Sebelum kita masuk ke dalam cerita yang sangat menyentuh hati ini, silakan tulis di kolom komentar dari mana Anda menyimak cerita ini. Jangan lupa klik tombol subscribe di kanal Suara Kehidupan agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi lainnya. Mari kita mulai. Istana di atas luka sang ayah. Aku duduk di kursi kayu tua yang kini berada di sudut teras belakang, menatap langit yang mulai kehilangan warna birunya. Seharusnya, rumah ini adalah tempat di mana tawa anak cucu menjadi musik paling indah di telingaku. Namun, kini hanya ada sunyi yang merayap, menusuk hingga ke tulang-tulang tuaku yang mulai rapuh. Aku, seorang lelaki yang dahulu membangun istana ini dengan tetesan keringat dan doa di setiap sujud fajar, kini merasa seperti tamu asing di tanahku sendiri. Hati seorang ayah adalah samudra luas, yang menelan semua sampah hinaan anak-anaknya tanpa pernah membuat airnya menjadi pahit. Aku mengingat bagaimana Jaka, putra tunggal yang kucintai, tumbuh di bawah lindungan tanganku. Dahulu, jemari kecilnya selalu menggenggam erat telunjukku saat ia takut akan gelap. Kini, jemari itu telah dewasa, namun genggamannya tak lagi hangat. Genggamannya kini terasa kasar oleh ambisi, dan tatapannya yang dahulu bening, kini keruh tertutup oleh bayang-bayang harta yang mulai menyilaukan matanya. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Ia merambat perlahan seperti rayap yang memakan tiang penyangga rumah secara diam-diam. Semua bermula sejak Andini hadir. Menantuku itu memiliki kecantikan yang bagai bunga beracun, harum di mata Jaka, namun perlahan mematikan nuraninya. Aku melihat bagaimana Andini memandang rumah ini bukan sebagai tempat bernaung bagi cinta, melainkan sebagai tumpukan angka dan lembaran aset yang siap diuangkan. Di hadapan Jaka ia bersikap manis bagai madu, namun di belakangnya, setiap kata yang ia ucapkan kepadaku adalah sembilu yang menyayat hati. "Ayah, kenapa masih duduk di sini? Tamu-tamu Jaka akan datang, tidak enak kalau mereka melihat ayah dengan pakaian kumal begini." Suara itu memecah lamunanku. Bukan suara Jaka, melainkan suara Andini yang dingin, tanpa sedikit pun binar hormat di matanya. Aku hanya bisa tersenyum getir, menatap baju kemeja usangku yang sebenarnya bersih, namun di mata mereka, kemiskinan adalah noda yang memalukan. Aku mengangguk pelan, bangkit dengan tumpuan lutut yang mulai gemetar. Aku tidak marah, tidak. Aku tidak sanggup marah pada darah dagingku sendiri. Aku hanya merasa hampa. Aku berjalan menuju pavilion belakang, sebuah ruang sempit yang kini menjadi duniaku. Di sana, aku duduk bersimpuh di atas sajadah lusuh. Satu-satunya saksi bisu betapa seringnya aku menangis, bukan karena lapar, melainkan karena rindu pada sosok Jaka yang dahulu mengenalku sebagai pahlawannya. Aku tahu, ada badai yang sedang disiapkan oleh menantuku di balik pintu-pintu kamar mewah mereka. Aku mendengar bisik-bisik mereka tentang utang yang menggunung, tentang gaya hidup yang menuntut tumbal. Dan aku tahu, akulah yang akan menjadi tumbal itu. Namun, di balik semua kerapuhan ini, aku masih menyimpan sebuah rahasia besar. Sebuah rahasia yang terbungkus dalam surat-surat tua yang kusimpan rapat di bawah lipatan kain sarungku. Aku masih diam, membiarkan mereka menari di atas ketulusanku, karena aku ingin melihat sejauh mana mereka akan melangkah, sebelum akhirnya mereka menyadari bahwa rumah sejati bukanlah tentang tembok beton dan atap yang megah.
Malam semakin larut, dan aku mulai memejamkan mata dalam kegelapan gudang belakang ini. Aku hanya bisa berbisik dalam hati, memohon agar Tuhan menguatkan pundakku untuk menanggung apa yang akan terjadi esok hari. Sebab aku tahu, ini hanyalah awal dari sebuah badai yang akan meruntuhkan segalanya, meninggalkan hanya puing-puing penyesalan yang tak bertepi. Pagi datang tanpa permisi, membawa secercah cahaya yang menyelinap melalui celah ventilasi gudang tempatku merebahkan raga. Aku terbangun bukan karena kokok ayam, melainkan karena suara deru mesin mobil mewah yang meninggalkan halaman rumah. Aku tahu itu Jaka, anak kandungku, yang berangkat bekerja tanpa sedikit pun terpikir untuk sekadar mengetuk pintu kayu ini dan bertanya, "Ayah, sudahkah kau sarapan?" Hati ini bagai tanah kering yang merindukan setetes embun kasih sayang dari putra yang dulu kumanjakan. Aku ingat betul, saat Jaka kecil terjatuh, akulah yang pertama kali berlari, memeluknya erat, dan meniup lukanya hingga ia berhenti menangis. Namun kini, ketika aku yang terjatuh dalam jurang kesepian, Jaka justru berpaling, seolah keberadaanku hanyalah bayang-bayang kelabu yang mengganggu pemandangan indahnya bersama Andini. Siang itu, aku mencoba keluar dari paviliun untuk sekadar meregangkan otot. Di ruang tengah, aku melihat Jaka sedang duduk termenung di sofa beludru mahal itu. Wajahnya terlihat kusut, matanya merah, seolah beban dunia sedang menindih bahunya. Aku memberanikan diri mendekat, ingin menjadi sandaran seperti dulu lagi. "Jaka, ada apa, Nak? Kau tampak lelah sekali," tanyaku lembut, mencoba menyentuh pundaknya. Namun belum sempat tanganku mendarat, ia sudah menghindar. "Jangan sekarang ya. Jaka sedang pusing dengan cicilan dan bisnis yang sedang lesu. Ayah tidak akan mengerti urusan orang muda sekarang," jawabnya dengan nada ketus yang membuat jantungku berdenyut nyeri. Kalimat itu seperti tembok tinggi yang ia bangun di antara kami. Sebuah pengakuan bahwa baginya, aku hanyalah orang tua kuno yang tidak lagi punya fungsi, selain menghabiskan sisa umur. Andini kemudian muncul dari balik kamar, mengenakan pakaian yang harganya mungkin setara dengan hasil sewa 3 kamar kosku selama sebulan. Ia melirikku dengan tatapan meremehkan, lalu berbisik di telinga Jaka, namun cukup keras untuk ku dengar. "Lihat kan, Mas, ayah selalu mencampuri urusan kita. Ini yang membuat rezeki kita seret." Terlalu banyak energi tua di rumah ini. Mendengar itu, Jaka tidak membela. Ia hanya diam, seolah setuju dengan racun yang disiramkan istrinya. Di saat itulah aku menyadari bahwa Jaka yang dahulu lembut telah mati, digantikan oleh sosok asing yang nuraninya telah tumpul oleh kemilau duniawi. Ia mulai menatap rumah dan tanah luas di sekelilingnya bukan sebagai warisan kasih sayang, melainkan sebagai komoditas yang bisa ditukarkan dengan status sosial. Aku melihat bagaimana Andini mulai mengontrol setiap langkah Jaka. Ia membatasi gerak-gerikku, melarangku menyentuh peralatan dapur, bahkan menaruh piring plastik khusus untukku, agar tidak bercampur dengan piring kristal mereka. Aku menerima semuanya dengan keikhlasan yang dalam, karena bagiku, kehormatan tidak terletak pada piring yang kita gunakan, melainkan pada ketulusan hati kita memberi. Namun, luka ini semakin menganga saat aku melihat Jaka mulai berani masuk ke ruang kerjaku yang lama, membongkar laci-laci tua, dan mencari sesuatu dengan tergesa-gesa. Aku tahu apa yang ia cari. Ia mencari kunci untuk membuka pintu kekayaanku yang lain. Ia belum tahu bahwa harta yang ia kejar mati-matian hanyalah fata morgana jika diperoleh dengan cara menyakiti hati orang tua. Malam itu, di bawah temaram lampu gudang, aku kembali bersimpuh. Aku tidak meminta harta, aku hanya meminta agar Tuhan mengembalikan hati Jaka yang dulu. Tapi sepertinya, doa-doaku harus melewati ujian yang lebih berat lagi, karena aku melihat Andini,
sedang memegang selembar brosur agen properti sambil tersenyum licik di ruang tamu. Senyum itu tidak pernah ditujukan padaku, melainkan pada kemewahan yang ia puja bagaikan Tuhan. Baginya rumah ini hanyalah angka-angka yang siap dicairkan, sementara bagiku, setiap jengkal tanahnya adalah saksi bisu perjuanganku membesarkan Jaka sendirian setelah ibunya berpulang ke haribaan Tuhan. Kesunyian di paviliun belakang semakin terasa pekat saat rumah utama mulai riuh oleh suara-suara asing. Sore itu, ibu mertua Jaka, besanku, datang dengan dandanan yang teramat mencolok. Ia masuk ke rumah itu seolah dialah pemilik singgasananya. Dari balik jendela kecil gudangku, aku melihat mereka duduk melingkar di meja makan, menikmati hidangan mewah yang aromanya sampai ke hidungku, yang hanya ditemani sepotong tempe dingin dan nasi sisa kemarin. Andini, kau harus tegas. Rumah sebesar ini kalau hanya ditempati kalian berdua dan orang tua yang sudah tidak berdaya itu, sayang sekali. Suara besanku melengking, menembus dinding-dinding kayu yang mulai rapuh. Aset di pinggir jalan itu, kalau dijual sekarang, harganya bisa membeli apartemen di pusat kota. Kalian bisa hidup lebih terhormat, tidak perlu malu kalau ada teman sosialitamu datang. Aku memejamkan mata, merasakan denyut nyeri di dada yang kian sesak. Bukan karena aku tidak rela hartaku digunakan, tapi karena mereka membicarakan aset-aset itu seolah-olah aku sudah mati. Seolah-olah keringat yang kubekukan menjadi batu bata di rumah ini sama sekali tidak memiliki arti kemanusiaan. Mereka memuja gemerlap dunia, namun buta terhadap cahaya berkah yang perlahan meredup dari atap rumah ini. Aku melihat Jaka hanya diam, sesekali mengangguk sambil menyesap kopinya. Tidak ada sedikit pun bantahan keluar dari mulutnya untuk membela martabat ayahnya. Ia telah menjadi tawanan dalam istana yang dibangun istrinya sendiri. Hatiku miris melihat putraku yang dulu ku kenal jujur dan sederhana, kini mulai terbiasa dengan kebohongan-kebohongan kecil demi menyenangkan hati istri dan mertuanya. Andini mulai sering memesan barang-barang mewah yang datang hampir setiap hari. Kurir bergantian mengetuk gerbang, sementara utang-utang yang ia sembunyikan di balik tumpukan kartu kredit mulai membayangi setiap langkahnya. Aku tahu, mereka sedang berada di ambang jurang, namun mereka justru memilih untuk berlari lebih kencang menuju kegelatan. Mereka memakai topeng kebahagiaan di depan orang lain, namun di dalam rumah ini, atmosfernya terasa sangat hampa dan dingin. Ayah, kalau nanti ada orang yang datang melihat-lihat tanah di samping, ayah bilang saja itu tanah Jaka ya, ucap Jaka singkat suatu sore saat aku sedang menyiram tanaman. Ia tidak menatap mataku. Ia bicara sambil sibuk dengan ponselnya. Aku terdiam sejenak, memantikan keran air dengan tangan yang gemetar. Bukankah itu tanah yang ayah siapkan untuk tabungan masa tuamu nanti, Jaka? Tanah itu amanah dari almarhumah ibumu. Ah, ayah ini kuno. Zaman sekarang aset harus diputar, bukan didiamkan sampai berlumut. Sahut Andini yang tiba-tiba muncul dari balik pintu, memotong pembicaraanku dengan nada yang sangat merendahkan. Ia menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan pandangan jijik, seolah-olah aku adalah noda hitam di atas lantai pualamna yang putih. Aku tertunduk lesu, kembali ke paviliun dengan langkah yang terasa kian berat. Di atas sajadah, aku kembali bersujud. Aku melihat gemerlap di rumah utama itu hanyalah fatamorgana yang sesaat lagi akan sirna ditelan badai. Aku tahu, saat ini mereka sedang menari di atas luka-lukaku, namun aku tetap diam. Aku membiarkan mereka merasa menang, karena aku ingin melihat sampai di mana batas nurani seorang anak ketika diuji dengan tumpukan emas yang sebenarnya hanya titipan. Malam itu, dalam pekatnya kegelapan, aku mendengar suara Andini yang sedang menangis terseduh di ruang tengah, bukan karena menyesal, melainkan karena suara telepon dari penagih utang yang mulai meneror ketenangannya. Aku terbangun dengan dada yang berdegup kencang, mencoba menajamkan pendengaran dari balik dinding paviliun yang tipis. Suara isaknya terdengar begitu penuh ambisi yang terluka. Sebuah tangisan dari jiwa yang merasa terpojok oleh bayang-bayang kesalahannya sendiri.
Mas, kita harus bayar besok. Mereka tidak mau tahu lagi, Mas. Kalau tidak, nama baikku hancur. Kita akan malu di depan semua orang. Suara Andini melengking di sela isakannya, terdengar begitu putus asa. Lalu, aku mendengar suara Jaka yang berat, penuh tekanan. Tapi dari mana uangnya, Andini? Semua tabunganku sudah ludas kau pakai untuk menutupi cicilan tas dan perhiasanmu itu. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Hening sejenak. Kesunyian itu terasa lebih mencekam daripada suara pertengkaran mereka. Hingga akhirnya, kalimat yang paling kutakuti keluar dari bibir menantuku. Ayahmu, Mas, dia masih punya sertifikat kos-kosan dan tanah di pinggir kota itu. Katanya kau anaknya, bukankah itu milikmu juga? Ambil saja, Mas. Dia sudah tua, tidak butuh harta sebanyak itu. Kita hanya perlu tanda tangannya, atau kita bisa mengaturnya tanpa perlu merepotkan dia. Mendengar itu, jantungku terasa seperti diremas tangan yang tak terlihat. Air mata jatuh tanpa suara, membasahi bantal yang sudah menipis. Aku bukan menangis karena hartaku akan dirampas, tapi karena aku mendengar putraku, darah dagingku sendiri, tidak langsung menolak ide nista itu. Jaka diam. Dan dalam diamnya, aku merasakan pengkhianatan yang paling perih. Sebuah restu yang diberikan melalui keheningan. Keesokan paginya, suasana rumah berubah menjadi sangat mencekam. Andini bersikap sangat manis padaku, sesuatu yang justru membuat bulu kuduku berdiri. Ia membawakanku segelas teh hangat ke gudang belakang, tersenyum lebar, namun matanya tak mampu menyembunyikan kilatan kegelisahan. "Ayah, minum dulu tehnya. Ayah kelihatan lelah. Mungkin ayah butuh liburan?" Andini dan Jaka sedang berpikir untuk merapikan berkas-berkas ayah, agar ayah tidak pusing lagi mengurusnya. Ucapnya sambil meletakkan nampan dengan gerakan yang dibuat-buat lembut. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencoba mencari sisa-sisa kemanusiaan di sana. Harta itu bukan beban untukku, Andini. Harta itu adalah amanah. Sejauh ini, aku masih sanggup menjaganya dengan ingatanku yang belum pikun ini. Jawabku dengan suara yang tenang namun berwibawa. Seketika, senyum manis di wajahnya memudar, berganti dengan guratan amarah yang tertahan. Ia pergi tanpa sepatah kata pun, meninggalkan teh yang perlahan mendingin, sedingin hatinya. Aku tahu, penolakanku hari ini akan memicu badai yang lebih besar. Mereka sudah seperti serigala yang kelaparan, dan aku adalah mangsa yang mereka anggap lemah, hanya karena aku memilih untuk tetap diam dan mengalah. Sepanjang hari, aku melihat mereka berbisik-bisik di sudut rumah bersama Ibu Besan yang kembali datang. Mereka menatap lemari kayu di kamar lamaku, tempat di mana aku menyimpan dokumen-dokumen berharga dengan penuh niat terselubung. Aku hanya bisa mengelus dada, menggenggam tasbihku lebih erat. Aku sadar, saat ini aku sedang berada di medan perang yang tidak aku inginkan. Sebuah perang di mana musuhku adalah orang-orang yang kusebut keluarga. Saat matahari mulai tenggelam, aku melihat Jaka berjalan mendekat ke paviliunku dengan langkah gontai, membawa selembar kertas bermaterai yang ia sembunyikan di balik punggungnya. Bayangannya memanjang di tanah, tampak rapuh dan goyah, seperti jiwanya yang kini sedang berperang melawan sisa-sisa nurani. Aku tetap duduk tenang, meski dadaku bergemuruh oleh rasa perih yang tak terkatakan. Aku tahu, anakku sedang membawa belati dalam bentuk selembar kertas untuk menikam martabat ayahnya sendiri. "Ayah," panggilnya dengan suara yang bergetar. Ia tidak berani menatap mataku. Pandangannya terpaku pada ujung jempol kakinya yang gelisah. Kos-kosan kita yang di dekat kampus itu ada sedikit masalah administrasi. Petugas kelurahan bilang harus ada tanda tangan ayah di berkas pembaruan ini agar tidak disita oleh pemerintah. Aku menatap wajahnya lama, mencari kejujuran yang dulu selalu terpancar dari sana. Namun yang kutemukan hanyalah kumpalan kabut kebohongan. Aku tahu betul, kos-kosan itu tidak bermasalah. Aku tahu itu hanya dalih agar Andi ini bisa menjualnya untuk melunasi hutang-hutang yang mulai mencekik leher mereka.
Kebohongan anakku sendiri terasa jauh lebih menyakitkan daripada bentakan menantuku. Jaka, kau tahu kan, kos-kosan itu adalah tempat perjuangan ayah dan ibumu dulu. Kami pernah tidak makan sehari semalam demi mencicil batu batanya satu persatu. Ucapku lirih, mencoba menyentuh sudut hatinya yang mungkin masih memiliki sedikit cahaya. Jaka terdiam sejenak. Namun dari kejauhan, aku melihat bayangan Andini berdiri di balik pintu rumah utama, menatap kami dengan pandangan tajam yang menundut. Jaka mendesak berat, lalu menyodorkan kertas itu ke hadapanku. Ini demi kebaikan kita semua ya. Jaka tidak ingin ayah repot mengurus masalah hukum di usia senja. Tanda tangani saja, biar Jaka yang bereskan sisanya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, bukan karena usia melainkan karena pilu, aku meraih pena itu. Aku melihat matra yang tertempel di sana, seolah-olah menjadi saksi bisu atas hilangnya sepetak harapanku pada putra tunggalku. Aku membubuhkan tanda tangan itu di atas nama Surya Darmawan. Di saat tinta itu mengering, aku merasa separuh dari jiwaku ikut mati. Aku telah memberikan apa yang mereka inginkan. Bukan karena aku bodoh, tapi karena aku ingin melihat sampai di mana batas keserakahan mereka sanggup menghancurkan hubungan darah ini. Begitu kertas itu berpindah tangan, Jaka langsung berbalik tanpa mengucapkan terima kasih. Ia berlari kecil menuju rumah utama, di mana Andini sudah menyambutnya dengan senyum kemenangan yang memuakan. Dari kejauhan, aku bisa mendengar tawa kecil mereka. Tawa yang merayakan keberhasilan mereka mengelabui seorang tua yang mereka anggap renta dan tak berdaya. Hanya dalam hitungan hari, kabar itu sampai ke telingaku. Kos-kosan itu telah berpindah tangan kepada seorang pengembang besar. Uang ratusan juta mengalir ke rekening Jaka. Namun, tidak sedikit pun dari uang itu digunakan untuk memperbaiki kehidupanku di pavilion ini. Alih-alih mendapatkan perhatian, aku justru semakin disingkirkan. Andini mulai membeli perabotan baru yang jauh lebih mahal. Sementara aku dilarang masuk ke ruang tengah, karena mereka tidak ingin aroma orang tua menempel di sofa baru mereka yang harganya setara dengan biaya hidupku selama setahun. Aku duduk di atas sajadah, memegang tasbih yang sudah mulai kusam. Aku tidak mendoakan kehancuran bagi mereka, karena mereka adalah bagian dari diriku. Aku hanya menangis dalam diam, memohon agar Tuhan menguatkan hatiku saat aset-aset lain mulai mereka incar satu demi satu. Aku tahu, setelah kos-kosan itu hilang, mereka akan segera kembali untuk mengambil rumah yang menjadi satu-satunya tempatku berteduh ini. Malam itu, hujan turun dengan sangat deras. Seolah langit ikut menangis bersamaku. Aku melihat air merembes dari atap pavilion yang bocor, membasahi lantai semen yang dingin. Dan di saat aku mencoba membendung air itu, aku mendengar Andini berteriak dari rumah utama, mengeluhkan betapa memalukannya memiliki mertua yang tinggal di gudang belakang, karena mulai merusak estetika taman mewahnya yang baru. Suaranya yang melengking menembus tirai hujan, terasa lebih dingin dari air yang kini membasahi kakiku. Aku hanya bisa menghela napas panjang, membiarkan kain sarungku menjadi basah, saat mencoba menyelamatkan kitab suci dan beberapa lembar kenangan di dalam lemari tua, agar tidak ikut tenggelam dalam kehancuran kecil ini. Pagi harinya, mentari muncul dengan malu-malu, namun kehangatannya tidak menjalar sampai ke hatiku. Andini datang dengan langkah yang sengaja dibuat berisik, mengetuk pintu gudangku dengan ujung sepatunya yang berujung lancip. Di belakangnya, Jaka berdiri dengan wajah tertunduk, menyerupai seorang prajurit yang kalah perang, namun terlalu pengecut untuk mengakui kesalahannya. "Ayah, kami sudah memutuskan," ucap Andini tanpa basa-basi. Tangannya bersedekap di dada seolah ia adalah hakim yang sedang menjatuhkan vonis mati. "Rumah utama ini akan direnovasi total untuk dijadikan kantor bisnis baruku. Tukang-tukang akan datang besok. Jadi semua barang ayah yang masih ada di pavilion ini harus dipindahkan ke gudang belakang yang lebih jauh dari pandangan tamu." Aku menatap Jaka, berharap ada satu kata keberatan keluar dari bibirnya. "Jaka, gudang di pojok kebun itu bahkan tidak punya jendela. Di sana lembab dan gelap, nak," ucapku pelan, mencoba mengetuk pintu batinnya yang mungkin sudah terkunci rapat. Bukannya membela, Jaka justru mengalihkan pandangannya ke arah pohon mangga yang sedang meranggas. "Ini hanya sementara ya, Andini benar. Rumah ini harus terlihat profesional agar klien-klien kami percaya. Ayah kan ingin Jaka sukses.
Lagi pula, di gudang belakang itu ayah akan lebih tenang, tidak terganggu suara bising proyek renovasi. Kalimat itu bagai petir di siang bolong. Tenang, yang ia maksud adalah pengasingan. Mereka ingin menguburku hidup-hidup sebelum waktunya, menyembunyikan sosok yang membangun fondasi hidup mereka agar tidak mengotori citra kemewahan semu yang sedang mereka bangun. Dengan langkah gontai, aku mulai mengepak barang-barangku yang tak seberapa. Selembar sajadah, beberapa potong baju, dan sebuah kotak besi tua yang selalu kugembok rapat. Sore itu, aku benar-benar dipindahkan. Gudang belakang itu dulunya adalah tempat menyimpan perkakas kebun yang sudah berkarat. Lantainya hanya semen kasar, aromanya pengap oleh debu bertahun-tahun. Andini bahkan tidak membiarkan pembantu rumah tangga membantu memindahkan barang-barangku. Aku menyeret koper tuaku sendiri di atas rumput yang basah, sementara dari jendela lantai atas, aku melihat Andini sedang tertawa sambil menunjuk-nunjuk arah taman yang akan ia ubah menjadi kolam renang pribadi. Saat malam tiba, aku duduk di atas lantai gudang yang dingin. Tidak ada lampu, hanya sebatang lilin yang kuminta dari dapur sebelum mereka mengunci pintu rumah utama. Dalam temaram cahaya yang menari-nari, aku melihat bayanganku sendiri di dinding, seorang lelaki tua yang kini tak lagi memiliki tempat di tanahnya sendiri. Aku merasa seperti sampah yang disingkirkan setelah semua sarinya dihisap hingga kering. Namun, di tengah kesunyian yang mencekam itu, aku meraba kotak besi tua yang kubawa. Di dalamnya, tersimpan rahasia yang tidak pernah mereka bayangkan. Aku membelai gemboknya dengan sayang. Aku telah memberi mereka kesempatan demi kesempatan untuk memilih antara cinta atau harta. Namun mereka selalu memilih yang kedua. Aku masih diam, membiarkan luka ini menganga lebih lebar. Karena aku ingin memastikan bahwa ketika saatnya nanti aku melangkah pergi, tidak akan ada lagi ragu yang tersisa di hatiku. Aku baru saja hendak memejamkan mata ketika mendengar langkah kaki kecil mendekat ke arah gudang. Bukan langkah kaki Andini yang angkuh, bukan pula langkah kaki Jaka yang ragu. Itu adalah suara langkah yang sangat kukenal, membawa aroma harum nasi hangat yang menembus sela-sela pintu gudang yang tertutup rapat. Aku bangkit dengan perlahan, menggeser grendel pintu yang sudah berkarat, dan di sana berdirilah Sari. Wajahnya yang teduh tampak sembab. Matanya memerah menahan tangis saat melihatku duduk di atas semen dingin, hanya beralaskan tikar pandan yang sudah robek di bagian tepinya. "Ayah!" Suaranya bergetar, nyaris hilang tertelan angin malam. Ia segera bersimpuh, meletakkan rantang berisi nasi dan sayur lodeh kesukaanku di lantai. Jemarinya yang kasar karena kerja keras menggenggam tanganku yang keriput. Kenapa ayah jadi seperti ini? Kenapa Mas Jaka tega menaruh ayah di tempat yang bahkan lebih buruk dari kandang ternak? Aku tersenyum tipis, mencoba mengalirkan ketenangan yang sebenarnya tidak kumiliki. Jangan menangis, nak. Ini hanya tempat tidur. Yang penting hati ayah tetap lapang. Kau sendiri, bagaimana kabarmu? Bukankah suamimu sedang sakit? Sari menghapus air matanya dengan ujung kerudung yang sudah pudar warnanya. Sari bukanlah anak kandungku. Ia adalah putri dari sahabat lamaku yang kutitipkan cinta padanya sejak kecil. Namun bagiku, dialah yang memiliki aliran darah kasih sayang paling murni. Ia hidup dalam kesederhanaan, berjuang bersama suaminya yang hanya seorang buruh lepas. Namun tak pernah sekalipun ia datang kepadaku untuk meminta harta. Ia datang hanya untuk memastikan ayahnya masih bernapas. Suami Sari sudah membaik ya? Ini, Sari bawakan sedikit uang dari hasil jualan gorengan tadi sore. Ayah simpan ya, untuk beli obat atau keperluan ayah. Ucapnya sambil menyodorkan beberapa lembar uang 10 ribuan yang lusuh. Aku menatap uang itu dengan dada yang terasa sesak. Di rumah utama, menantuku membuang jutaan rupiah hanya untuk sekali makan malam. Sementara di hadapanku, anak yang tak punya apa-apa ini justru memberikan seluruh hidupnya untukku. Aku menolak uang itu dengan lembut, melipat kembali jemarinya. Simpanlah Sari, ayah masih punya cukup. Doamu adalah harta terbesar bagi ayah. Namun ketenangan kami terusik saat suara tawa melengking terdengar dari arah taman.
Ibu Besan, Ibunta Andini, berjalan mendekat bersama putrinya. Mereka mengenakan gaun sutra yang berkilau, kontras dengan pakaian sari yang penuh tambalan. Oh, jadi ini alasan kenapa gudang ini tidak dikunci. Sindir Ibu Besan sambil menutupi hidungnya dengan sapu tangan sutra, seolah aroma keberadaan kami adalah polusi. Andini, sudah kubilangkan, kalau orang-orang miskin dibiarkan berkumpul, mereka hanya akan merencanakan cara untuk mengemis lebih banyak lagi. Andini tertawa sinis, menatap Sari dengan pandangan merendahkan. Sari. Mending kamu bawa pergi saja ayahmu ini ke rumah gubukmu itu. Di sini dia hanya merusak pemandangan calon pembeli tanah samping. Lagi pula, Mas Jaka sudah tidak butuh nasihat kuno dari kalian. Sari berdiri, hendak membela, namun aku menarik ujung bajunya. Aku menggeleng pelan, memberi tanda agar ia tetap diam. Aku tidak ingin Sari menjadi sasaran kebencian mereka yang lebih luas. Aku melihat Ibu Besan mulai berbisik pada Andini, menunjuk-nunjuk ke arah rumah utama dengan pandangan serakah. Mereka sedang membicarakan sisa aset terakhir yang belum mereka kuasai sepenuhnya. Rumah utama dan tanah tempat kami berdiri sekarang. Ingat ya, besok orang-orang dari bank akan datang untuk mengevaluasi aset ini, ucap Ibu Besan sebelum berbalik pergi. Pastikan orang tua ini tidak keluar dari gudang. Jangan sampai dia bicara macam-macam yang bisa membatalkan pencairan hutang kita. Aku terdiam, mencerna kata hutang yang baru saja diucapkannya. Ternyata, pengkhianatan ini jauh lebih dalam dari yang kubayangkan. Mereka bukan hanya ingin menjual hartaku, tapi mereka sedang menjaminkan hidupku pada bank demi gaya hidup yang fana. Aku menatap Sari yang masih terisak, lalu beralih menatap kotak besi tua di pojok ruangan. Logikaku mulai berkata bahwa keikhlasan tanpa tindakan adalah pembiaran terhadap dosa. Namun hatiku masih berbisik. Haruskah aku menghancurkan anakku sendiri untuk memberinya pelajaran? Pertanyaan itu terus menggantung di langit-langit gudang yang gelap, berputar-putar bersama debu dan kecemasan yang tak kunjung usai. Saat jarum jam merayap ke angka 4 pagi, aku bangkit dengan sisa tenaga yang ada. Aku membersihkan diri dengan air sumur yang dinginnya menusuk tulang, lalu mengenakan baju koko putihku yang paling rapi, meski warnanya sudah mulai menguning dimakan usia. Aku merogoh kotak besi tua itu, mengambil sebuah amplop coklat besar yang selama ini tersimpan di balik tumpukan kain kafan yang sengaja kusiapkan untuk hari kematianku. Dengan langkah yang sangat berhati-hati agar tak menimbulkan suara, aku melewati taman samping, menghindari sorotan lampu sensor yang dipasang Andini. Aku harus pergi sekarang, sebelum rumah utama terbangun dan kembali memenjarakan langkahku. Tujuanku adalah Masjid Al-Ikhlas yang terletak di ujung jalan. Di sana, di bawah remang lampu jalanan, seorang pria paruh baya dengan tas jinjing kulit sudah menungguku. Dia adalah Pak Broto, pengacara sekaligus sahabat seperjuanganku, sejak aku masih merangkak membangun bisnis kos-kosan 30 tahun yang lalu. "Surya, kau tampak lebih kurus," bisik Pak Broto saat kami duduk di sudut teras masjid setelah sholat subuh berjamaah. Matanya menatapku dengan iba, sebuah tatapan yang sebenarnya paling ingin kuhindari. "Hati yang berat membuat raga cepat layu, Broto," jawabku dengan senyum getir. Aku menyerahkan amplop coklat itu kepadanya. "Aku ingin kau memeriksa kembali semua dokumen ini. Aku sudah menandatangani beberapa surat yang disodorkan Jaka kemarin. Aku ingin tahu sejauh mana tinta pen aku telah memberikan mereka jalan menuju jurang." Pak Broto membuka amplop itu, memakai kacamata bacanya, dan mulai meneliti lembar demi lembar dengan saksama. Aku melihat keningnya berkerut dalam. "Mereka sangat cerdik, Surya. Surat yang kau tanda tangani kemarin bukan sekadar pembaruan administrasi, tapi surat kuasa penuh untuk menjaminkan aset rumah ini ke bank. Jika dalam 3 bulan cicilan tidak dibayar, dan melihat gaya hidup menantumu itu pasti terjadi, maka rumah ini akan disita." Napas kurasa terhenti sejenak. Jadi benar, mereka tidak hanya ingin menjual masa laluku, tapi juga menggadaikan masa depanku. Namun, aku segera menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai gemuruh di dada. "Lalu bagaimana dengan dokumen aslinya?" tanyaku pelan, nyaris berbisik. Pak Broto tersenyum tipis. Sebuah senyum yang menyimpan rahasia besar. "Dokumen asli yang sah secara hukum masih tersimpan rapi di safe deposit box kantorku, Surya. Sesuai instruksimu 5 tahun lalu,
Semua sertifikat yang ada di lemarimu itu hanyalah salinan legal yang sudah kita modifikasi. Secara fisik mereka tampak asli, bahkan di mata notaris awam. Tapi secara sistem perbankan pusat, itu tidak akan bisa dieksekusi tanpa sidik jari dan kode digital yang hanya kau yang pegang. Aku menyandarkan punggung ke tiang masjid yang dingin. Sebuah kelegaan aneh merayap di hatiku, namun diiringi oleh rasa sedih yang tak kalah hebat. Aku telah menyiapkan perangkap ini sebagai bentuk perlindungan, tapi aku tak pernah menyangka bahwa anak kandungku sendiri yang akan masuk ke dalamnya dengan penuh nafsu. Biarkan mereka menari sedikit lebih lama lagi, Broto, ucapku sambil menatap langit subuh yang mulai memerah. Aku ingin melihat, apakah di tengah kemewahan yang mereka curi, masih ada ruang untuk rasa bersalah. Jika tidak, maka biarlah hukum alam yang berbicara. Aku berpamitan pada Pak Broto dengan janji untuk tetap berkomunikasi secara rahasia. Aku berjalan pulang dengan beban yang sedikit terangkat, namun hatiku mulai ragu antara mengikuti logika hukum atau kembali luluh oleh cinta seorang ayah. Saat aku kembali memasuki gerbang, aku melihat Jaka sedang berdiri di depan rumah utama, menatap ke arah gudang belakang dengan ekspresi yang sulit diartikan. Matanya yang sembab tampak mencari-cari keberadaanku, namun begitu pandangan kami bertemu, ia segera membuang muka seolah-olah melihatku adalah sebuah kesalahan yang membebani batinnya. Aku berjalan melewatinya dengan langkah tenang, tak ada sepatah kata pun yang keluar, karena terkadang diam adalah cara terbaik untuk menjaga agar luka tidak semakin menganga. Aku kembali ke pengasinganku di gudang belakang, mencoba memejamkan mata sejenak untuk menenangkan jantung yang masih berdegup kencang setelah pertemuan dengan Pak Broto. Namun, baru saja aku hendak merebahkan raga, suara derap langkah terburu-buru kembali terdengar. Itu Sari. Kali ini ia datang tidak dengan tangan kosong, melainkan membawa sebotol air hangat dan selembar selimut tebal yang aromanya sangat kukenal. Aroma sabun cuci murah yang selalu ia gunakan di rumahnya yang sederhana. "Ayah," Sari tidak tenang meninggalkan ayah semalam, bisiknya sambil menghamparkan selimut itu di atas tikarku. Tadi di pasar, Sari dengar orang-orang mulai membicarakan tentang kos-kosan ayah yang sudah berganti nama. Sari takut ya. Sari takut Mas Jaka dan Mbak Andini benar-benar akan kehilangan arah. Aku mengelus rambut anak perempuanku ini dengan kasih sayang yang meluap. Dunia ini memang penuh dengan bayang-bayang, Sari. Kadang orang tersesat karena mereka lebih memilih menatap bayangan daripada cahaya matahari yang asli. Kau tidak perlu cemas, ayah sudah menyerahkan segalanya pada Yang Maha Mengatur. Sari menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Ayah selalu bilang begitu, tapi ayah menderita di sini. Pindahlah ke rumah Sari ya. Biarpun hanya rumah kayu kecil, tapi ayah tidak akan pernah tidur di atas semen dingin seperti ini. Sari akan menjamin setiap suap nasi yang ayah makan adalah hasil dari kasih sayang, bukan dari air mata. Hatiku tergetar hebat. Di tengah kepungan keserakahan yang dilakukan anak kandungku, Tuhan mengirimkan Sari sebagai pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak butuh alas pualam atau atap yang tinggi. Namun aku kembali menggeleng pelan. Belum saatnya, Sari. Ada satu pelajaran terakhir yang harus ayah belikan di rumah ini. Bukan karena ayah ingin membalas dendam, tapi karena ayah tidak ingin Jaka membawa dosa ini sampai ke liang lahat. Tiba-tiba, pintu gudang terbuka dengan kasar. Jaka berdiri di sana dengan nafas tersengal. Wajahnya memerah melihat Sari ada di sampingku. Kecurigaannya yang sejak tadi tertahan akhirnya meledak. "Sari, apa yang kau lakukan di sini pagi-pagi sekali?" bentak Jaka. Suaranya parau. "Apa kau sedang merayu ayah agar dia memberikan sisa tanah di desa untukmu? Jangan sok suci dengan membawakan makanan sisa itu. Kami sanggup memberi makan ayah lebih dari ini." Sari berdiri dengan tegak, tak gentar sedikit pun. "Mas Jaka, makanan ini memang sederhana, tapi aku memberikannya dengan rasa hormat. Sedangkan Mas memberikan ayah tempat ini, tempat yang bahkan Mas sendiri pun tak akan sudi memasukinya, jika bukan karena rasa curiga." "Diam kau!" Jaka menunjuk wajah Sari, lalu beralih menatapku dengan tatapan menyelidik. "Ayah, jujur padaku. Tadi subuh ayah pergi kemana? Andini bilang dia melihat ayah keluar gerbang dan bertemu dengan seseorang di masjid. Apa ayah sedang mencoba menyembunyikan sesuatu dari kami?" Aku menarik napas panjang, menatap putraku dengan kedalaman rasa yang tak sanggup ia selami.
Ayah hanya mencari Tuhan, Jaka. Karena di rumah ini, ayah merasa dia sedang dijauhkan oleh suara-suara ambisi kalian. Apakah mencari ketenangan pun kini menjadi dosa di matamu? Jaka terdiam, namun matanya masih memancarkan keraguan. Ia merasa ada sesuatu yang lepas dari kendalinya. Sebuah rahasia yang ia takutkan akan menghancurkan rencana besar Andini dan Besan yang kini sedang bersiap menyangkut kedatangan pihak bank untuk menandatangani berkas terakhir. Ia berpaling dan melangkah pergi tanpa kata. Namun aku tahu, ketenangan ini hanyalah selimut tipis sebelum badai besar datang menerjang. Benar saja, siang itu, matahari seolah berhenti di atas ubun-ubun, membakar gudang belakang dengan hawa panas yang menyesakkan. Saat Andini dan ibunya datang, membawa selembar kertas terakhir yang baunya lebih amis dari bangkai pengkhianatan. Ayah, tidak perlu banyak bicara lagi, ucap Andini dengan nada yang tak lagi mengandung manis semu, melainkan ketajaman belati yang siap menghujam. Orang bank sudah menunggu di depan. Ini adalah berkas pengalihan hak milik atas rumah utama dan tanah sisa di belakang. Ayah hanya perlu membubuhkan tanda tangan di sini. Dan setelah itu, ayah bebas ingin tinggal di mana saja. Bahkan jika ayah ingin ikut dengan Sari ke gubuk kumuhnya itu. Aku menatap lembaran kertas putih itu. Selembar benda mati yang akan menentukan hidup dan matinya harga diri keluarga kami. Di belakang Andini, Ibu Besan tersenyum licik sambil mengipasi wajahnya dengan kipas bulu mahal. Seolah-olah ia sedang menonton pertunjukan komedi yang sangat menghibur. Ayo cepat Pak Surya. Jangan buang waktu kami. Nama baik menantumu ini sedang dipertaruhkan demi utang-utang usahanya. Aku menatap Jaka yang berdiri di ambang pintu, bersandar pada kusen kayu dengan kepala tertunduk. Ia tidak berani menatapku. Ia hanya diam, membiarkan istrinya menguliti martabat ayahnya sendiri di depan matanya. Jaka, panggilku lirih. Suaraku hampir habis tertelan luka. Jika ayah tanda tangani ini, kau tahu bahwa tidak akan ada lagi tempat bagi kita untuk pulang. Ini adalah rumah ibumu, tempat di mana kau pertama kali belajar berjalan. Sudahlah mas, jangan dengarkan drama tua ini, potong Andini, sambil menyodorkan pena ke genggamanku. Ia menekanku, jemarinya yang dingin mencengkram bahuku seolah aku adalah tawanan. Tanda tangani sekarang, atau aku akan memastikan Sari dan suaminya tidak akan pernah tenang hidup di desa itu. Mendengar ancaman itu membawa nama Sari, jantungku berdenyut nyeri. Aku melihat kegelapan yang sudah benar-benar menyelimuti hati menantuku. Dengan tangan yang gemetar hebat, bukan karena takut kehilangan harta, melainkan karena pilu melihat kehancuran anakku sendiri. Aku meraih pena itu. Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah almarhumah istriku, meminta maaf dalam hati karena aku harus membiarkan mereka merasa menang di atas kertas-kertas palsu ini. Sret, sret. Tinta hitam itu mengalir di atas materai, menjadi tanda tangan terakhirku di rumah ini. Saat pena itu kulepaskan, aku merasa seolah-olah seluruh beban sejarah hidupku telah terangkat, namun meninggalkan lubang besar yang kosong di dalam dada. Selesai, seru Andini sambil merampas kertas itu dengan kasar. Ia mencium kertas itu seolah-olah itu adalah tiket menuju surga dunia, lalu berlari menuju ruang tamu bersama ibunya dengan tawa kemenangan yang menggema di seluruh koridor rumah. Aku terhuyung, duduk kembali di atas tikar pandanku. Jaka masih di sana, menatapku dengan mata yang tiba-tiba berkaca-kaca. Ia melangkah maju satu tindak, bibirnya bergetar seolah ingin mengucapkan sesuatu. Mungkin maaf, mungkin terima kasih. Namun, teriakan Andini dari ruang tamu yang memanggil namanya dengan nada angkuh segera menariknya kembali ke dalam kegelapan. Ia berbalik dan pergi, meninggalkanku sendirian dalam kesunyian gudang yang kini terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Aku merogoh saku bajuku, menyentuh sebuah kunci kecil yang menghubungkanku dengan Pak Broto. Aku sudah memberikan apa yang mereka inginkan, namun mereka tidak tahu bahwa yang mereka pegang hanyalah fata morgana. Kini, panggung sandiwara mereka telah mencapai puncaknya. Dan aku hanya perlu menunggu waktu, di mana Tuhan akan menyalakan lampu kebenaran. Saat mereka sadar bahwa istana yang mereka banggakan
hanyalah tumpukan pasir yang siap runtuh diterjang ombak. Malam itu, aku mulai mengikat koper tuaku. Bukan untuk pindah ke gudang lain, melainkan untuk melangkah menuju sebuah akhir yang tak akan pernah mereka lupakan. Setiap simpul tali yang kubuat terasa seperti ikatan perpisahan dengan kenangan-kenangan indah yang dulu pernah menghuni rumah ini. Di luar sana, di rumah utama, suasana berubah menjadi riuh rendah. Suara musik klasik yang anggun mulai terdengar, beradu dengan gelak tawa orang-orang yang merasa telah berhasil menaklukkan dunia dengan cara-cara yang nista. Andini mengadakan pesta besar. Ia menyebutnya sebagai pesta syukuran bisnis baru. Namun aku tahu betul, itu adalah pesta perayaan atas keberhasilannya merampas tanda tanganku. Lampu-lampu kristal dinyalakan dengan terang benderang, memantulkan kemilau gaun-gaun mahal para tamu sosialitanya. Aroma hidangan lezat, kambing guling dan lobster menusuk masuk ke sela-sela dinding gudangku. Namun sedikit pun tak membuatku lapar. Bagiku, makanan yang dibeli dari hasil air mata orang tua hanya akan menjadi bara di dalam perut. Ayah, jangan keluar dari sini sampai pesta selesai. Jaka muncul di pintu gudang dengan setelan jas hitam yang tampak kaku di tubuhnya. Ia meletakkan sebuah kotak styrofoam berisi nasi sisa di lantai. Andini tidak ingin ada tamu yang melihat ayah. Dia bilang, penampilan ayah bisa merusak citra keluarga di depan rekan perbankannya. Aku menatap jas mahal yang dikenakan anakku. Ia tampak gagah secara lahiriah, namun jiwanya tampak begitu kerdil. Jaka, apakah citra di mata manusia jauh lebih berharga daripada kehadiran ayahmu sendiri? Tanyaku dengan suara rendah yang bergetar. Jaka tidak menjawab. Ia hanya memperbaiki letak dasinya dengan gugup, lalu berbalik pergi, menutup pintu gudang, dan menguncinya dari luar. Ya, mereka mengunciku. Aku, pemilik sah dari tanah yang sedang mereka pijak, kini diperlakukan layaknya tahanan di rumahku sendiri. Aku duduk terdiam di atas koper, mendengarkan denting gelas yang bersentuhan di ruang tamu. Aku bisa mendengar suara melengking ibu besan yang sedang membanggakan diri, menceritakan betapa pintarnya menantunya dalam mengelola aset keluarga. Mereka tertawa, menari di atas luka yang mereka goreskan sendiri. Mereka merasa telah memenangkan segalanya, tanpa menyadari bahwa di saat yang sama, Pak Broto dan timnya sedang bergerak dalam diam di bawah komandoku. Di tengah kebisingan itu, aku mengeluarkan ponsel lama dari saku. Aku mengirimkan satu pesan singkat kepada Pak Broto. Biarkan lilin mereka menyala paling terang malam ini, karena esok, fajar akan membawa kegelapan bagi mereka yang lupa pada akar. Aku lalu bangkit dan berdiri di depan sebuah cermin kecil yang sudah retak di sudut gudang. Aku merapikan rambut putihku. Meski ragaku diasingkan di gudang yang pengap, aku tak membiarkan martabatku ikut kusam. Aku tahu, beberapa jam lagi, pesta ini akan mencapai puncaknya. Dan di saat itulah, aku akan melangkah keluar, bukan sebagai pengemis kasih sayang, melainkan sebagai lelaki yang akan mengambil kembali apa yang memang seharusnya menjadi milik kebenaran. Tiba-tiba, suara Andini terdengar sangat keras melalui mikrofon di ruang tengah. Ia sedang memberikan pidato kemenangan, berterima kasih kepada semua pihak atas kelancaran pengalihan aset yang baru saja ia selesaikan. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena aku menyadari bahwa malam ini adalah batas terakhir kesabaranku. Pintu gudang yang terkunci itu tak akan mampu menahan badai keadilan yang sudah aku siapkan di atas sajadah-sajadah panjangku selama ini. Namun, sebelum badai itu datang, aku harus melewati satu cawan pahit lagi. Tiba-tiba, kunci pintu gudang berderi terbuka dengan kasar. Andini berdiri di sana, wajahnya memerah karena pengaruh euforia pesta,
namun matanya memancarkan kebencian yang sudah sampai ke ubun-ubun. "Ayah, ikut aku ke depan sekarang," perintahnya tanpa sedikit pun nada lembut. Ia menarik lenganku yang ringkih, memaksaku berdiri dan menyeretku menuju ruang tengah yang sedang dipenuhi oleh para tamu terhormat berpakaian mewah. Aku terhuyung, mencoba menjaga keseimbangan di atas lantai marmer yang licin. Saat aku sampai di tengah kerumunan, musik seketika berhenti. Ratusan pasang mata menatapku. Seorang lelaki tua dengan kemeja lusuh dan sarung yang sudah pudar warnanya, berdiri di tengah kemilau gaun sutra dan wangi parfum mahal. Aku bisa melihat Jaka berdiri mematung di pojok ruangan, wajahnya pucat pasi, tak berdaya melihat ayahnya dipermalukan seperti ini. Para hadirin sekalian, suara Andini menggema melalui mikrofon. Inilah beban yang selama ini menghambat kemajuan keluarga kami. Orang tua yang hanya tahu cara meminta tanpa pernah menghargai kerja keras anak-anaknya. Hari ini, di depan kalian semua, saya ingin mengumumkan bahwa mulai malam ini, Bapak Surya tidak lagi menjadi bagian dari rumah ini. Sebuah gumaman kaget terdengar dari para tamu. Ibu besan berdiri di samping Andini sambil melipat tangan, tersenyum penuh kemenangan seolah sedang menyaksikan pembuangan sampah yang mengganggu. "Ini koper bututmu." Andini melemparkan koper tuaku ke tengah lantai. Koper itu terbuka, mengeluarkan beberapa potong baju usang dan sebuah sajadah yang sudah menipis. Pergilah ke tempat anak perempuanmu yang miskin itu. Jangan pernah injakan kakimu di sini lagi, karena sertifikat rumah ini sudah resmi menjadi milikku dan bank. Aku terdiam, menatap koper yang berhamburan itu. Tidak ada amarah di wajahku, hanya sebuah keikhlasan yang teramat dalam. Aku memunguti satu persatu bajuku dengan gerakan yang tenang, sangat tenang, hingga suasana ruangan yang tadinya bising berubah menjadi senyap yang mencekam. "Jaka," panggilku tanpa menoleh ke arah putraku. "Apakah ini benar-benar keinginanmu? Apakah kau akan membiarkan ayahmu pergi di tengah malam yang dingin ini tanpa selembar doa?" Jaka ingin melangkah maju, namun Andini mencengkram lengannya dengan kuat, memberikan tatapan mengancam yang membuat langkah anakku terhenti. Jaka hanya bisa menunduk, air matanya jatuh membasahi jas mahalnya, air mata seorang pengecut yang telah menjual surga demi sebuah istana pasir. "Cepat pergi, jangan buat para tamuku merasa kasihan pada aktingmu," teriak Andini lagi. Ia bahkan berani mendorong pundakku menuju pintu besar yang terbuka lebar. Aku berdiri di ambang pintu, menatap langit malam yang gelap namun bertabur bintang. Aku menarik napas panjang, lalu berbalik sebentar untuk menatap mereka semua, terutama menantuku yang sedang merasa di atas angin. Harta bisa membangun tembok yang tinggi, Andini. Tapi ia tidak bisa membeli ketenangan saat tanah di bawahnya mulai bergoyang. Ucapku dengan nada yang sangat rendah, namun terdengar jelas ke seluruh penjuru ruangan. Kau merasa telah memiliki segalanya hari ini. Tapi kau lupa satu hal. Aku adalah orang yang menanam fondasi rumah ini. Dan aku tahu persis bagian mana yang paling rapuh. Andini tertawa meremehkan, mengibaskan tangannya seolah mengusir lalat. Namun, tepat saat aku melangkahkan kaki keluar dari gerbang, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di depan rumah. Pak Brutu turun dari mobil itu dengan wajah serius, membawa sebuah map tebal berwarna hitam yang akan mengubah tawa Andini menjadi jeritan yang tak akan pernah ia lupakan. Ia melangkah melewati gerbang dengan wibawa yang tenang, mengangguk hormat padaku sebelum berdiri tepat di sampingku, menghadap ke arah kerumunan tamu yang kini mulai berbisik-bisik penuh rasa ingin tahu. Andini yang tadinya tertawa, seketika terdiam. Matanya menyipit menatap sosok pengacara yang sangat ia kenal sebagai orang lama yang seharusnya sudah tidak punya kuasa. "Apa yang kau lakukan di sini, Pak Broto?" tanya Andini dengan nada ketus, mencoba menutupi kegelisahan yang mulai merayap di dadanya. Pesta ini hanya untuk orang-orang sukses, bukan untuk pengacara pensiun yang masih setia pada majikan yang sudah tidak punya apa-apa. Aku melangkah maju satu tindak, masuk kembali ke dalam ruang tamu yang megah itu. Kali ini, pundakku tidak lagi membungkuk. Aku berdiri tegak, menatap setiap sudut rumah yang kubangun dengan tetesan keringat halalku. Suasana pesta yang tadinya riuh mendadak beku.
seolah udara di dalam ruangan itu ditarik paksa keluar. Para hadirin, suaraku memecah kesunyian, tenang, namun bergetar oleh kedalaman emosi yang selama ini kupendam di dalam gudang gelap. Kalian melihat seorang ayah yang diusir malam ini. Kalian melihat seorang anak dan menantu yang merayakan keberhasilan mereka merampas atap tempat tinggal orang tuanya sendiri. Namun, tahukah kalian apa yang sebenarnya terjadi saat sebuah pohon dicabut dari akarnya demi sebuah hiasan meja? Aku menatap Jaka, yang kini mengangkat wajahnya dengan ketakutan yang nyata. Jaka, anakku, kau adalah satu-satunya alasan aku tetap bertahan di rumah ini, meski aku harus tidur di lantai semen dan makan sisa-sisa kemewahan kalian. Aku bertahan karena aku ingin memberimu waktu untuk sadar. Aku ingin memberimu kesempatan untuk memilih. Apakah kau lebih mencintai harta yang fana ini, atau mencintai keselamatan jiwamu? Andini tertawa sumbang, mencoba memecah suasana yang semakin emosional. Jangan dengarkan dia. Dia hanya orang tua pikun yang sedang mengemis simpati. Jaka, suruh dia pergi sekarang. Pikun? Aku tersenyum tipis. Sebuah senyum yang membuat bulu kuduk beberapa tamu berdiri. Andini, kau merasa sangat pintar karena berhasil memalsukan dokumen-dokumen itu di belakangku. Kau merasa menang karena telah menggadaikan rumah ini ke bank demi menutupi lubang hutang judimu yang menggunung. Namun, kau lupa satu pelajaran dasar dalam hidup. Seorang arsitek yang membangun rumah tidak akan pernah menyimpan kunci aslinya di tempat yang bisa dicuri oleh rayap. Aku memberi isyarat pada Pak Broto. Ia membuka map hitam itu dan mengeluarkan sebuah dokumen berlapis emas dengan stempel resmi kenegaraan yang sangat tinggi nilainya. Andini, Jaka, dan para tamu sekalian, suara Pak Broto menggema mantap. Semua sertifikat yang kalian tanda tangani, semua berkas yang kalian serahkan ke bank pagi tadi, hanyalah replika yang tidak memiliki nilai hukum di pengadilan manapun. Pak Surya telah memindahkan seluruh hak guna dan hak milik aset-aset ini ke dalam sebuah yayasan abadi setahun yang lalu. Secara hukum, kalian bukanlah pemilik rumah ini. Kalian hanyalah tamu yang selama ini beliau biarkan tinggal karena rasa kasih sayangnya yang tak terbatas. Wajah Andini berubah pucat pasi, seperti mayat yang baru saja dibangkitkan. Ibu besan pun terduduk lemas di sofa, kipas mahalnya jatuh tak berdaya. Kau membohongi kami, teriak Andini dengan suara yang melengking pecah. Bukan aku yang membohongimu, Andini. Keserakahanmu sendirilah yang telah menipu matamu. Jawabku lirih. Aku merasakan air mata jatuh, bukan untuk hartaku, tapi untuk Jaka, yang kini tampak hancur berkeping-keping di depan mataku. Malam ini, bukan aku yang pergi dari rumah ini, tapi akulah yang akan menutup pintu ini untuk kalian. Kalimatku menggantung di udara, dingin dan tajam, merobek sisa-sisa kesombongan yang tadi meruap di ruangan ini. Belum sempat Andini mengeluarkan cacian balasan. Suara sirine yang berwibawa memecah keheningan malam dari arah gerbang. 3 mobil hitam dengan lambang otoritas resmi berhenti tepat di depan teras, memadamkan lampu-lampu pesta dengan sorot lampu yang jauh lebih terang. Sorot lampu keadilan. Beberapa pria bersetelan tegas masuk ke dalam ruangan. Di depan mereka, seorang petugas dari perbankan pusat membawa surat perintah penyitaan darurat. Para tamu undangan mulai berhamburan mundur. Wajah mereka penuh ketakutan, tak ingin terseret dalam pusaran kehancuran keluarga yang tadi mereka puja. Nyonya Andini, petugas itu bicara dengan nada tanpa emosi. Kami mendapatkan laporan dari Pak Broto dan tim hukum Bapak Surya Darmawan terkait upaya pemalsuan dokumen aset negara dan penggunaan sertifikat replika untuk pengajuan pinjaman ilegal. Bank telah membatalkan seluruh komitmen kredit Anda malam ini. Dan karena adanya unsur tindak pidana penipuan terorganisir, semua rekening atas nama Anda dan ibu Anda telah dibekukan untuk penyelidikan. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, jerit Andini. Ia berlari menuju laci meja kerja di pojok ruangan, mengambil tumpukan kertas yang kemarin aku tanda tangani.
Lihat, ini asli, tanda tangannya asli. Pak Surya sendiri yang menandatanganinya. Pak Broto melangkah maju, menatap Andini dengan tatapan kasihan. Andini, dokumen yang kau pegang itu memang memiliki tanda tangan asli. Tapi di bagian bawah kertas itu, terdapat kode mikroskopis yang menyatakan bahwa dokumen tersebut hanya berlaku sebagai simulasi pendidikan. Kau terlalu terburu-buru oleh nafsu hingga tidak menyewa notaris yang jujur untuk memeriksanya. Kau memilih notaris palsu yang sudah bekerja sama dengan ibumu, bukan? Seketika, Ibu Besan mencoba melarikan diri menuju pintu belakang, namun langkahnya langsung dihentikan oleh petugas. Wajahnya yang tadi penuh bedak tebal, kini tampak kuyu dan penuh keringat dingin. Ia tertunduk, menyadari bahwa permainan liciknya telah mencapai jalan buntu. Aku menatap Jaka. Anakku itu bersimpuh di tengah lantai, di antara pecahan gelas kristal dan sisa makanan pesta yang berhampuran. Ia menangis tanpa suara, bahunya berguncang hebat. Ia tidak menatap istrinya, tidak pula menatap mertuanya. Ia menatap ke arahku dengan tatapan kosong, seolah jiwanya telah terbang meninggalkan raga yang selama ini hanya menjadi budak keinginan orang lain. Ayah, apa yang telah kulakukan? Bisiknya lirih. Suaranya parau tertelan penyesalan yang terlambat. Hatiku perih melihatnya. Ingin rasanya aku berlari dan memeluknya, seperti saat ia kecil dulu. Namun aku tahu, luka ini harus ia rasakan hingga ke akarnya, agar ia bisa lahir kembali sebagai lelaki yang sejati. Kau telah menjual hatimu untuk sebuah bayangan, Jaka. Dan kini, bayangan itu telah hilang di telan cahaya kebenaran. Petugas mulai memasang garis segel di beberapa sudut rumah. Para tamu telah lama pergi, meninggalkan piring-piring kotor yang menjadi saksi bisu. Betapa cepatnya kejayaan semu itu runtuh. Andini terduduk lemas di samping suaminya, menatap kosong ke arah koper tuaku yang tadi ia lemparkan dengan hina. Koper itu masih terbuka, seolah-olah sedang menertawakan semua perhiasan mahal yang kini tak lagi memiliki arti, karena sebentar lagi akan disita. Bawa mereka untuk dimintai keterangan, perintah Pak Broto kepada petugas. Saat Andini dan ibunya dituntun keluar menuju mobil petugas, suasana rumah menjadi sangat sunyi. Hanya ada aku, Jaka, dan Pak Broto. Aku mendekati koper tuaku, menutupnya kembali dengan perlahan, lalu menatap langit-langit rumah yang kini terasa sangat luas dan hampa. Badai klimaks ini telah berakhir, namun di depan sana, babak pembalasan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sebuah pembalasan yang bukan lahir dari dendam, melainkan dari ketetapan hukum yang tak bisa ditawar lagi. Matahari pagi yang biasanya membawa harapan, kali ini terasa seperti hakim yang dingin bagi Jaka. Ia terduduk di anak tangga teras rumah utama, menatap tumpukan barang mewah, tas-tas bermerek, sepatu mahal, dan kotak-kotak perhiasan Andini yang kini didata oleh pihak otoritas sebagai barang sitaan untuk menutupi hutang-hutang pribadi yang melangit. Aku berdiri di samping Pak Broto, menatap rumah yang kini terasa asing itu. Tidak ada lagi tawa melengking Andini. Tidak ada lagi bisikan berbisa Ibu Besan. Yang tersisa hanyalah keheningan yang menyesakan dan bau parfum mahal yang kini terasa seperti aroma duka. Semua aset telah kembali ke bawah pengawasan Yayasan Surya, ucap Pak Broto sambil menyerahkan tablet digital yang berisi daftar pemulihan aset. Kos-kosan yang sempat dijual secara ilegal pun sudah berhasil kita batalkan transaksinya di pengadilan Fajar tadi. Para pembeli itu ternyata juga bagian dari sindikat pencucian uang yang bekerja sama dengan menantumu. Kini, semuanya bersih. Aku mengangguk pelan. Bersih di atas kertas, Broto. Tapi butuh waktu lama untuk membersihkan jelaga di hati anakku. Aku berjalan mendekati Jaka. Langkahku tak lagi gemetar. Beban rahasia yang selama ini kupikul telah lepas. Namun melihat putra kandungku hancur seperti ini, tetaplah luka paling dalam bagi seorang ayah. Jaka mendongak. Matanya merah dan wajahnya sembab. Ayah, Jaka tidak punya apa-apa lagi sekarang. Ucapnya dengan suara yang pecah. Rumah ini bukan milikku.
mobil itu akan ditarik. Dan Andini, dia akan menghadapi pengadilan. Jaka benar-benar menjadi gembel di rumah sendiri, persis seperti apa yang pernah Jaka lakukan pada ayah. Aku duduk di sampingnya, meski ia sempat ragu dan ingin menjauh karena merasa tak pantas. Kehilangan harta adalah cara Tuhan membersihkan tanganmu dari sesuatu yang kotor, nak. Kau merasa tidak punya apa-apa, padahal saat ini kau justru baru saja memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali dirimu yang dulu. Pembalasan yang kuberikan memang tidak menggunakan pukulan fisik, namun hukum karma bekerja dengan sangat rapi. Satu persatu rekan bisnis yang dulu menjilat Andini, kini datang, bukan untuk menolong, melainkan untuk mencaci dan menuntut ganti rugi. Mereka yang dulu makan di meja makan kami, kini menjadi orang pertama yang melemparkan batu penghinaan. Jaka melihat dengan mata kepalanya sendiri, betapa dunia yang ia puja hanyalah panggung sandiwara yang pilar-pilarnya terbuat dari debu. Tiba-tiba, sebuah mobil bak terbuka sederhana berhenti di depan gerbang. Sari turun dari sana bersama suaminya. Tidak ada raut wajah puas atau dendam di wajah Sari. Ia datang dengan sebotol air minum dan beberapa bungkus nasi, persis seperti saat ia mengunjungiku di gudang belakang dulu. Mas Jaka, panggil Sari lembut. Ia mendekati kakak angkatnya itu dan mengulurkan nasi bungkus tersebut. Makanlah dulu, hidup harus terus berjalan, meski hari ini Mas merasa duniamu sudah berhenti. Jaka menatap nasi bungkus itu, lalu menatap Sari, dan berakhir menatapku. Ia menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa orang yang ia hina sebagai miskin dan tidak berguna adalah satu-satunya orang yang masih menganggapnya manusia saat semua kemewahan itu sirna. Inilah pembalasan yang paling menyakitkan bagi seorang pendosa, saat ia dibalas dengan ketulusan oleh orang yang pernah ia sakiti. Aku menatap mereka bertiga, menyadari bahwa istana pasir ini memang harus runtuh, agar kami bisa membangun kembali rumah yang beralaskan kebenaran. Dan di saat itulah, aku mengambil sebuah keputusan besar yang akan mengubah masa depan mereka semua. Aku berdiri, menatap Jaka yang masih menggenggam nasi bungkus dari Sari dengan tangan yang gemetar. Keangkuhan yang dulu membungkus tubuhnya, seolah luruh bersama jas mahal yang kini terkena debu lantai teras. Aku memandang ke arah rumah utama yang kini sudah dipasangi garis segel di beberapa pintunya. Sebuah monumen keserakahan yang kini sunyi senyap. Pak Broto, panggilku dengan suara yang mantap namun tenang. Hari ini, buatkan akte penyerahan seluruh pengelolaan yayasan dan aset kos-kosan kepada Sari. Mulai detik ini, dia adalah pemegang amanah tunggal atas semua yang aku miliki. Jaka tersentak. Ia mendongak dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa terkejut, namun anehnya aku melihat secercah kelegaan di matanya. Ia tidak memprotes. Ia tidak lagi memiliki taring untuk menggigit tangan yang pernah memberinya makan. Ia menyadari bahwa haknya sebagai pewaris telah ia bakar sendiri dalam api pengkhianatan yang ia sulut bersama Andini. Sari di sisi lain menggelengkan kepala dengan cepat. Ayah, jangan. Sari tidak mencari ini. Sari hanya ingin ayah sehat dan bahagia. Sari tidak mengerti bagaimana mengelola harta sebanyak ini. Aku memegang bahu Sari, menatap matanya yang jernih. Justru karena kau tidak mencarinya, maka kau adalah orang yang paling tepat untuk menjaganya, nak. Kau tahu cara memanusiakan manusia meski hanya dengan sepotong tempe. Harta ini akan menjadi berkah di tanganmu, bukan menjadi racun seperti yang terjadi pada saudaramu. Pembalasan yang kurancang bukanlah untuk menyiksa raga, melainkan untuk memberikan pelajaran tentang arti sebuah pilihan. Jaka kini harus melihat Sari, sosok yang dulu ia usir dari gerbang rumah, kini menjadi orang yang memegang kunci masa depannya. Ini adalah hukuman paling berat bagi seseorang yang selama ini mendewakan kasta dan kedudukan. Jaka harus belajar hidup dari nol, tanpa embel-embel nama besar keluarga, tanpa fasilitas yang selama ini ia sia-siakan. Lalu, bagaimana dengan Jaka ya? Tanya Sari dengan nada penuh belas kasih yang membuat hatiku bergetar. Aku menatap Jaka yang kini tertunduk dalam. Jaka boleh tetap tinggal di rumah ini, tapi bukan di kamar utama yang mewah itu. Dia akan menempati gudang belakang, tempat di mana aku menghabiskan malam-malamku dalam dingin.
Dia harus merasakan bagaimana rasanya menjadi debu sebelum ia diizinkan kembali menjadi manusia. Dia harus bekerja di bawah arahanmu, Sari. Dia harus belajar bahwa setiap rupiah yang ia makan harus berasal dari keringat yang jujur, bukan dari manipulasi dokumen. Andini, yang kini berada di dalam sel tahanan sementara, dikabarkan terus meracau dan menyalahkan ibunya. Ia kehilangan kewarasan karena tidak sanggup menerima kenyataan bahwa ia kini tak lebih dari seorang pesakitan. Bagiku, itu adalah hukum karma yang sudah selesai urusannya. Namun bagi Jaka, perjalanannya masih panjang. Malam itu, aku melihat Jaka menyeret kasur tipis menuju gudang belakang. Ia melewati paviliun tempatku dulu merenung. Untuk pertama kalinya, ia berhenti di depan pintu gudang itu, bersimpuh di tanah, dan mencium kosen pintunya sambil menangis terseduh-seduh. Ia baru menyadari betapa kejamnya ia dahulu, saat ia melihat bayangannya sendiri tercermin di pintu gudang yang gelap itu. Aku mengamati dari jauh, di bawah sinar rembulan yang pucat. Pembalasan ini sudah hampir lengkap. Aku telah mengambil kembali duniaku. Namun yang terpenting, aku mulai melihat tanda-tanda kembalinya hati putraku yang telah lama hilang. Namun, aku tahu badai penyesalan Jaka belum mencapai puncaknya. Karena esok, dia harus menghadapi kenyataan pahit saat bertemu dengan Andini di balik jeruji besi. Pagi itu, langit tampak kelabu, seolah turut merasakan mendungnya hati putraku, yang kini harus melangkah menuju rumah tahanan untuk menemui wanita yang pernah ia puja sebagai ratu, namun ternyata adalah duri dalam daging keluarganya. Aku membiarkannya pergi sendiri, karena ada kebenaran yang hanya bisa ia temukan saat ia berhadapan langsung dengan cermin kesalahannya. Di balik jeruji yang dingin, Andini tak lagi tampak seperti sosialita yang angkuh. Rambutnya kusam, matanya liar penuh amarah, dan bicaranya tak lagi tertata. Begitu melihat Jaka, ia langsung menerjang besi pembatas, bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk meluapkan racun yang masih tersisa di jiwanya. Jaka, kenapa kau diam saja? Suruh ayahmu mencabut laporan itu. Dia punya segalanya, kenapa dia begitu tega menjebloskan menantunya sendiri ke sini? Teriak Andini, suaranya parau dan melengking. Kau pengecut, Jaka. Kau membiarkan istrimu membusuk di sini, sementara kau masih bisa menghirup udara segar. Jaka menatap wanita di depannya dengan pandangan yang kosong, namun perlahan berubah menjadi keteguhan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ayah tidak menjebloskanmu, Andini. Kau sendiri yang membangun tembok penjara ini dengan setiap lembar surat palsu yang kau buat. Ayah hanya menyalakan lampu, dan kau terbakar oleh apimu sendiri. Pertemuan itu berakhir dengan ceritan histeris Andini yang terus menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Jaka pulang dengan langkah yang lebih ringan, seolah beban berat yang selama ini mengikat lehernya telah putus. Ia kembali ke rumah, namun ia tidak masuk melalui pintu depan. Ia berjalan memutar menuju gudang belakang, tempat ia kini memulai hidup baru sebagai seorang pekerja kasar di bawah pengawasan Sari. Hari itu, aku memanggil Sari ke ruang tengah rumah utama, yang kini sudah bersih dari sisa-sisa pesta. Aku menyerahkan sebuah kotak beludru hijau yang selama ini kusimpan di balik sajadahku. Di dalamnya bukan berisi emas atau berlian, melainkan kunci-kunci asli dari seluruh kos-kosan dan sertifikat tanah yang sudah sah atas namanya. Sari, ini adalah keadilan yang tertunda, ucapku sambil menggenggam tangannya. Dahulu, dunia memandangmu sebelah mata karena kau tidak memiliki darah yang sama denganku. Tapi hari ini, Tuhan menunjukkan bahwa darah bisa berkhianat. Namun ketulusan akan selalu menemukan jalan pulang. Gunakanlah harta ini untuk menolong mereka yang haus akan kasih sayang. Jangan biarkan ia mengubahmu menjadi orang asing seperti mereka yang kini terkurung. Sari menangis sesenggukan. Ia mencium tanganku lama sekali. Sari akan menjaga amanah ayah. Sari akan memastikan Mas Jaka belajar arti kerja keras. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai jembatan untuk dia kembali menjadi kakak yang Sari kenal dulu. Aku melihat pembalasan ini telah mencapai titik kesempurnaannya.
Pembalasan yang paling indah bukanlah saat kita melihat musuh kita menderita, melainkan saat kita melihat kebenaran bertahta kembali dan kasih sayang menang di atas keserakahan. Aku melihat Jaka sedang membantu suami Sari memperbaiki pagar rumah yang rusak, tanpa mengeluh, tanpa merasa malu meski peluh membasahi bajunya yang kini sederhana. Hukum karma telah menabur dan menuai hasilnya. Andini dengan kepahitannya, dan Sari dengan kemuliaannya. Namun hatiku masih menyimpan satu keinginan terakhir, sebelum aku benar-benar melepaskan semua urusan dunia ini. Aku ingin melihat Jaka bersujud, bukan karena takut kehilangan harta, melainkan karena ia benar-benar merindukan Tuhannya dan ayahnya. Malam itu, di bawah rembulan yang mulai purnama, aku mendengar suara isak tangis dari balik pintu gudang belakang. Itu bukan isak tangis kemarahan, melainkan suara zikir yang lirih dari bibir putraku yang telah lama kering dari doa. Suara itu merambat di antara celah dinding gudang, menyusup ke dalam relung hatiku yang paling dalam, membawa getaran yang sudah bertahun-tahun tak kudengar. Aku berdiri di depan pintu gudang yang dulu menjadi penjara dinginku, namun kini telah berubah menjadi tempat suci bagi pertobatan anakku. Dengan tangan yang sedikit bergetar, aku mengetuk pintu kayu yang sudah mulai lapuk itu. Isak tangis di dalam sana seketika terhenti. Pintu terbuka perlahan, menampakkan sosok Jaka yang duduk di atas sajadah. Wajahnya basah oleh air mata. Matanya sembab, namun memancarkan kejujuran yang telah lama hilang. Begitu melihatku, ia tidak lagi menghindar. Ia justru tersungkur, memeluk kakiku dengan erat seolah-olah jika ia melepaskannya, ia akan tenggelam dalam samudra dosa yang telah ia ciptakan. Ayah, ampuni Jaka. Ampuni anakmu yang telah buta ini. Suaranya tercekik, pecah di sela sedu sedan yang tak tertahankan. Jaka telah menjual surga demi sepotong dunia yang ternyata hanya fata morgana. Jaka telah menghina orang yang menjadi alasan Jaka ada di dunia ini. Jaka tak pantas disebut ayah. Jaka tak pantas. Aku merasakan air mataku sendiri jatuh, membasahi ubun-ubun putra tunggalku. Aku membungkuk, memegang bahunya yang kini terasa jauh lebih kurus dari sebelumnya. Bangunlah Jaka. Sujudmu seharusnya hanya milik Tuhan, bukan milik manusia. Ayah sudah memaafkanmu bahkan sebelum kau meminta. Karena dendam adalah beban yang terlalu berat untuk dibawa oleh seorang ayah menuju keabadian. Aku membantunya berdiri, membawanya duduk di bangku kayu kecil. Di dalam gudang yang sempit itu, kehangatan kembali hadir. Bukan karena api, melainkan karena kembalinya nurani. Jaka bercerita betapa ia merasa hampa saat memiliki segalanya bersama Andini, dan betapa ia merasa penuh saat ia mulai bekerja kasar bersama suami Sari. Ia baru menyadari bahwa kemewahan yang ia kejar dahulu hanyalah berhiasan yang menutupi kebusukan hati. Ayah, Jaka tidak meminta harta kembali. Jaka hanya ingin diizinkan untuk tetap di sini, merawat ayah, mencuci pakaian ayah, dan menjadi pelayan bagi Sari sebagai penebusan dosa Jaka atas segala hinaan yang pernah Jaka lontarkan padanya. Ucapnya dengan nada yang sangat rendah hati. Aku menatapnya dengan bangga. Inilah Jaka yang sebenarnya. Jaka yang dulu kukenal sebagai anak yang penyayang sebelum dunia meracuninya. Sari sudah memaafkanmu, Nak. Dia memiliki hati yang terbuat dari cahaya. Namun kau harus belajar bahwa penebusan sejati bukanlah tentang seberapa lama kau tinggal di gudang ini, tapi seberapa konsisten kau menjaga lisan dan hatimu dari keserakahan di masa depan. Malam itu kami duduk bersama di bawah langit yang cerah. Jaka mulai bercerita tentang rencana-rencananya untuk memperbaiki hidup, bukan untuk menjadi kaya, tapi untuk menjadi berguna. Ia berjanji akan membantu Sari mengelola yayasan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu menggunakan sebagian lahan kos-kosan yang telah kupulihkan. Aku tersenyum dalam diam. Ternyata
Pengkhianatan yang menyakitkan itu adalah operasi besar yang harus dilakukan Tuhan untuk mengeluarkan tumor keserakahan dari jiwa anakku. Meski rumah utama masih berdiri megah, bagi kami sekarang kemuliaan tidak lagi diukur dari luasnya bangunan, melainkan dari luasnya maaf yang bisa kami berikan satu sama lain. Namun, di tengah kedamaian ini, aku menyadari bahwa usiaku tak lagi muda. Tugasku sebagai penjaga amanah hampir usai. Aku hanya perlu memastikan bahwa ketika aku menutup mata nanti, rumah ini akan tetap menjadi tempat di mana doa-doa lebih sering terdengar daripada suara denting perhiasan. Harapan itu perlahan mulai terwujud saat kulihat Jaka kini tak lagi canggung memegang sapu lidi dan mencanggul di taman, membersihkan sisa-sisa reruntuhan dekorasi pesta mewah yang dulu ia agungkan. Namun, di sisi lain kota, di balik tembok beton yang dingin dan lembab, Andini dan ibunya sedang menjalani kenyataan yang jauh berbeda. Sebuah kehidupan yang tak pernah terbayangkan dalam skenario kemewahan mereka. Kabar mengenai persidangan Andini sampai ke telinga kami melalui Pak Broto. Karena bukti-bukti pemalsuan dokumen yang begitu kuat dan adanya keterlibatan sindikat penipuan aset, hakim menjatuhkan vonis yang cukup berat. Andini kehilangan segala-galanya, status sosialnya, lingkaran pertemanannya yang palsu, dan tentu saja semua harta yang ia dapatkan dari cara-cara yang zolim. Saat Jaka mengunjunginya untuk terakhir kali sebelum pindah ke lapas permanen, ia menemukan seorang wanita yang hancur. Andini tak lagi berteriak marah. Ia hanya duduk di pojok sel, memandangi tangannya yang kini kasar dan tanpa perhiasan satupun. "Mas, tolong aku," rintihnya saat melihat Jaka di balik kaca pembatas. "Ibu jatuh sakit di sel sebelah. Kami tidak punya uang untuk pengacara yang lebih baik. Teman-temanku, tidak ada satupun yang mengangkat teleponku." Jaka menatap istrinya dengan rasa iba yang tulus, bukan lagi dengan ketundukan seorang budak. "Andini, aku datang bukan untuk membawa kabar baik tentang kebebasan. Aku datang untuk membawakanmu pakaian yang layak dan sedikit uang dari hasil kerjaku sebagai kuli angkut di pasar. Teman-temanmu pergi karena mereka mencintai hartamu, bukan dirimu. Sekarang kau tahu bagaimana rasanya menjadi ayahku dulu, yang kau biarkan kedinginan di gudang saat kau berpesta pora. Aku menyesal, Mas. Aku benar-benar menyesal." Isak Andini, kepalanya terbentur kaca. Namun penyesalan itu datang saat pintu penjara sudah terkunci rapat dan semua aset sudah kembali ke tangan yang sah. Sementara itu, di rumah kami, Sari mulai mengubah fungsi ruang tamu yang luas itu menjadi sebuah perpustakaan mini dan tempat mengaji bagi anak-anak yatim di sekitar lingkungan kami. Suasana yang dulu kaku dan penuh kepura-puraan, kini berubah menjadi riuh rendah oleh suara tawa anak-anak dan lantunan ayat suci. Sari mengelola segalanya dengan sangat apik, memastikan setiap rupiah hasil kos-kosan digunakan untuk beasiswa dan biaya kesehatan warga yang tidak mampu. Jaka, yang kini menjadi tangan kanan Sari, bertugas mengurus administrasi dan perbaikan fisik bangunan. Ia tidak lagi malu saat harus memanjat atap untuk memperbaiki genteng yang bocor atau membersihkan selokan. Ia menemukan kebahagiaan dalam kelelahan yang jujur. Kadang, aku melihatnya berhenti sejenak, menatap ke arah gudang belakang dengan senyum tipis, seolah berterima kasih pada tempat gelap itu karena telah memberinya cahaya kebenaran. Aku duduk di kursi goyang di teras, menghirup aroma teh hangat yang dibuatkan Sari. Hidup ini memang aneh. Kita seringkali harus kehilangan segalanya untuk menyadari bahwa kita sebenarnya tidak pernah memiliki apa-apa selain amal ibadah kita sendiri. Aku melihat anak-anakku, yang satu melalui darah, yang satu melalui kasih sayang, kini bersatu dalam satu tujuan yang mulia. Tetapi di tengah kedamaian ini, sebuah surat misterius datang dari anak keduaku yang sukses di luar kota, yang selama ini seolah lupa bahwa ia masih memiliki ayah. Surat itu berisi permintaan maaf yang mendadak, namun ada aroma motif lain yang tercium di balik kata-katanya yang manis. Benar saja, hanya berselang 2 hari setelah surat itu tiba, sebuah mobil mewah berwarna perak berhenti di depan gerbang. Turunlah putra keduaku, Rian,
dengan pakaian bermerek dan kacamata hitam, ditemani istrinya yang tampak risih melihat anak-anak yatim berlarian di halaman rumah. "Ayah, apa-apaan ini? Kenapa rumah kita jadi seperti panti asuhan?" tanya Rian tanpa basa-basi, bahkan sebelum ia mencium tanganku. Ia menatap Sari dengan pandangan sinis, dan ku dengar semua aset sudah dialihkan ke tangan orang asing ini? "Ayah, aku ini anak kandungmu." Aku punya hak atas tanah samping dan kos-kosan itu untuk modal ekspansi bisnisku di Jakarta. Jaka yang sedang mengecat pagar, meletakkan kuasnya. Ia mendekat dengan wajah yang tenang, namun sorot matanya tajam. "Rian, kau tidak ada di sini saat ayah tidur di gudang. Kau tidak ada di sini saat rumah ini hampir disita bank karena ulah Andini. Kemana saja kau selama 3 tahun ini? Aku sibuk bekerja, Jaka, bukan jadi kuli seperti kau sekarang," bentak Rian. Ia berpaling padaku dengan nada menuntut. "Ayah, batalkan akta itu. Aku anakmu yang paling sukses, aku yang paling bisa mengelola harta ini. Bukan Sari yang hanya penjual gorengan." Aku bangkit dari kursi goyangku, berdiri tegak dengan sisa-sisa wibawa yang kumiliki. Aku menatap Rian, lalu menatap Jaka dan Sari yang berdiri berdampingan. "Rian, kesuksesanmu di luar sana tidak membuatmu menjadi pemilik hati ayah. Kau datang saat mencium bau harta, tapi kau tuli saat mendengar rintih lapar ayahmu." Aku memberikan isyarat pada Pak Broto yang ternyata sudah bersiap di dalam rumah. Pak Broto mengeluarkan sebuah map biru yang berisi wasiat terakhir yang sudah dilegalisir. "Rian," ucap Pak Broto tegas. Sesuai keputusan Pak Surya, seluruh aset ini sudah resmi menjadi milik Yayasan Kasih Ayah. Tidak ada satu jengkal tanah pun yang bisa dijual atau dibagi sebagai warisan pribadi. Sari dan Jaka hanya pengelola yang digaji secara profesional oleh yayasan untuk melayani masyarakat. Jika kau ingin bagian, satu-satunya cara adalah kau datang sebagai sukarelawan atau donatur. Selebihnya, kau tidak punya hak hukum di sini. Wajah Rian memerah. Ia hendak memaki, namun ia terdiam saat melihat puluhan warga dan anak-anak yatim berdiri di belakangku, menatapnya dengan tatapan yang membuatnya merasa menjadi orang asing di tanah kelahirannya sendiri. Ia menyadari bahwa di rumah ini, uangnya tidak memiliki kuasa. Dengan kemarahan yang meluap, ia pergi meninggalkan rumah. Namun aku tahu, dia tidak akan pernah bisa mengambil apa yang sudah dijaga oleh doa dan keadilan. Malam itu, setelah keramaian mereda, aku mengumpulkan Jaka dan Sari di teras belakang, dekat gudang yang kini telah kurencanakan untuk dirobohkan dan dibangun menjadi musola kecil. "Ayah sudah tenang sekarang," bisikku sambil menggenggam tangan mereka berdua. "Harta itu adalah ujian. Ia bisa menjadi tangga menuju surga jika di tangan orang yang tepat, seperti Sari. Dan ia bisa menjadi api neraka jika di tangan orang yang serakah. Jaka, terima kasih sudah kembali menjadi putraku. Sari, terima kasih sudah menjadi malaikat tanpa sayap bagi orang tua renta ini." Aku menatap langit yang bertabur bintang, merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tugasku benar-benar selesai. Aku telah membalas hinaan dengan kesabaran, mencuci pengkhianatan dengan ketegasan, dan menutup luka dengan pengampunan. Aku tidak meninggalkan tumpukan emas yang akan diperebutkan hingga pertumpahan darah, melainkan aku meninggalkan sebuah warisan kasih sayang yang akan terus mengalir pahalanya, bahkan setelah namaku hanya tinggal nisan. Kisah ini berakhir bukan dengan kemenangan harta, melainkan dengan kemenangan nurani. Sang ayah tidak lagi berada di gudang belakang, tapi ia telah bertahta di tempat yang paling mulia, di dalam doa-doa anak yang benar-benar mencintainya. Sahabat Suara Kehidupan, kisah tadi mengajarkan kita bahwa harta setinggi gunung tidak akan pernah bisa membeli tiket menuju surga, jika jalannya harus menggilas kehormatan orang tua. Jangan pernah menukar restu ayahmu dengan kemewahan dunia, karena saat doa orang tua terhenti, disitulah kehancuranmu dimulai. Menurut Anda, apakah tindakan sang ayah memberikan harta kepada anak angkatnya sudah tepat? Tulis pendapat Anda di bawah. Jika Anda merasa kisah ini bermanfaat, silahkan like dan share video ini kepada orang-orang tersayang sebagai pengingat. Pastikan Anda sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update episode terbaru. Sampai jumpa di kisah penuh makna selanjutnya. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati, karena kemuliaan sesungguhnya ada pada baktimu.
Salam Suara Kehidupan.